Oke, sekarang aku bakal tunjukin gimana hasilnya ngewantex pakai air bekas ngewantex dulu waktu pertama kali aku ngewantex. Pekat banget ya. Masih utuh, nggak ikut ke wantex si bordirannya. Warnanya udah dapat banget hitamnya. Di pancinya tuh kalian bisa lihat warnanya nggak hitam karena bisa hilang setelah dicuci. Sebelum di wantex warnanya sangat cerah, motifnya kelihatan banget kan. Dan katanya tuh jenis bahan kain mempengaruhi warna wantex. Ini sarung tangan yang di wantex udah kering belum aku setrika, dan ini udah aku setrika tuh. Ini udah aku cuci 2 kali dan nggak luntur sama sekali. Nuansa berekspresi hanya di Nuci. Hai, welcome back. Kembali lagi di sini hanya di Nuci. Sekarang tanggal 7 Juni hari Minggu jam setengah 5. Aku mau ngewantex lagi, dan ini ada 4 bahan dan 4 warna berbeda yang bakal aku wantex. Oke, di sini aku mau nunjukin bahan-bahan kainnya dulu. Nih pertama ya, ada, kalian pasti tahu banget ini tuh baju sekolahku waktu SD dulu, masih disimpan. Dan ini udah bekas dipakai jahit-jahit gitu, bahan percobaan jahit, dan udah gak dipakai. Jadi aku mau nyobain. Ini aku bakal ngewantek sama si logo-logo ini juga. Kita lihat ini ikut berubah atau enggak nanti warnanya. Ini warna aslinya nih ya. Terus ini dia yang kedua, aku mau coba ngewantex kain yang ada motifnya kayak gini. Ini warnanya campur aduk banget kan, nggak polos sama sekali. Karena emang aku tuh pengen sarung bantal tapi yang polos warna hitam. Saya nyarinya ya udah aku wantex aja. Semoga berhasil ya guys. Nih, ini tuh bahannya apa ya? Aku kurang tahu bahan-bahan sih. Nih kayak gini kalau dingin. Belakangnya kayak gini. Hampir mirip kayak ini sih, kayak baju seragam sekolah bahannya. Next, ini baju renang aku waktu, aduh ini balita banget, pokoknya ini udah lama banget. Ini juga udah rusak nih, itu udah copot, belel gini. Jadi aku mau cobain wantex. Nah, di baju renang itu ada bordirannya gini. Ini kalau misalkan di setrika tuh suka lengket gitu nih. Nah, ini bordirannya. Bahannya itu aku nggak tahu jenis bahannya apa, tapi kalau aku searching antara nilon sama lika gitu. Jadi kalau misalkan ditarik tuh agak melar-melar tuh kayak gini bahannya. Kalau misalkan ditarik agak elastis. Terus dalamnya kayak gini, tuh udah belal banget. And last but not least, ini ada kerudung warna navy atau biru tua gitu. Ini bahannya kaos, sejenis kaos. Karena udah bosan sama warnanya, tuh jadi pengen diubah aja gitu. Sekalian ngecek. Kemarin kan aku ngewanteksnya dari warna terang ke warna gelap, itu jadinya abu. Nah sekarang aku mau nyobain dari warna gelap ke gelap lagi. Apakah benar berhasil jadi warna hitam? Kita coba lihat nanti. Oh iya, lupa guys, maaf ketinggalan. Ini satu lagi yang mau aku wantex, sarung tangan. Ini bahannya rajut gitu. Ini sebenarnya atasnya udah agak purul-purul gitu, udah lama juga. Sarung tangan dari aku awal SMA ini, karena aku mau aku wantex jadi warna hitam sekalian sama yang lain. Dan ini sekarang aku mau nunjukin buat kalian yang penasaran sama baju aku yang kemarin di wantex. Tadang, warnanya masih still abu-abu tuh, kalian bisa lihat. Ini udah aku cuci 2 kali dan gak luntur sama sekali. Jadi di sini ada sarung tangan warna abu-abu, terus sarung bantal bermotif, kerudung warna navy, seragam sekolah bekas, baju renang warna biru muda. Jadi sekarang aku bakal eksperimen, aku bakal ngewantex lagi kain-kain yang tadi aku sebutin pakai air wantex sisa yang kemarin. Terus karena ini kainnya agak banyak, jadi aku di sini siapin juga air sebotol. Ini air mandi sama wantex satu lagi yang warna hitam. Ini wantexnya tuh kayak gini ya. Siapa tahu kalian mau lihat. Wantex warna hitam, terus di belakangnya tuh ada serinya gitu, ada cara aturan pakainya. Sebenarnya aku pengen ngikutin saran kalian dan sama sesuai dengan aturan pakainya ditambahin garam. Cuman kebetulan aku lagi nggak ada garam di rumah, adanya Royco. Karena menurut aku itu beda, jadi aku nggak akan pakai garam kali ini. Terus ya ini sedikit informasi aja buat si sendok sayur kayunya yang kemarin itu warnanya jadi hitam gitu kan ya. Jadi saran aku kalian jangan pakai sendok kayu kalau misalkan nggak mau warnanya berubah. Pakai aja yang bahannya tuh dari kayak besi atau aluminium gitu, biar warnanya tuh nggak nyerap si wantexnya. Tuh warna aslinya tuh kayak gini ya, asalnya coklat. Tapi setelah aku pakai buat ngewantex tuh jadi warna hitam. Oke, di sini ada panci yang biasa aku pakai buat ngewantex, sama sendok kayunya aku pakai lagi. Ini pancinya tuh kalian bisa lihat warnanya nggak hitam karena bisa hilang setelah dicuci. Oke, aku bakal masukin air 1 botol yang ini. Kita kocok-kocok dulu. Pekat banget ya. Lumayan sedikit agak bau sih, tapi nggak terlalu bau airnya. Karena aku bakal nyalain apinya. Aku nyalain apinya agak gede biar cepat mendidih si airnya. Sekarang aku masukin lagi botol yang kedua, kita kocok-kocok. Kalian bisa lihat dari volume airnya tuh kayak bakal kurang banget kan ya.
Jadi aku bakal tambahin lagi 1 botol air keran yang bening. Oke, ini bakal aku tutup dan tunggu mendidih dulu. Ini udah 6 menitan, pinggirnya juga udah mulai agak panas-panas gitu. Sekarang aku bakal masukin kainnya. Pertama aku bakal masukin seragam sekolah bekasnya. Jangan lupa didorong. Sekarang aku masukin sarung tangan rajut warna abu-abunya. Iya. Terus sekarang aku bakal masukin sarung bantal bermotifnya. Celupin. Deg-degan aku guys. Sekarang selanjutnya aku masukin baju renang bekasnya, ini yang ada bordiran warna biru muda. Oke, last but not least aku bakal masukin si kerudung warna navy ini. Nah, ini kita rendam kayak gini. Pokoknya semua kainnya harus kelelep, harus kerendam sama air semuanya. Dan kayaknya ini ada yang kurang kelelep gitu, jadi aku bakal nambahin setengah botol air lagi. Nah, ini kalian bisa lihat, ini udah kelelep semua si kainnya. Sekarang aku bakal tambahin 1 Wantex lagi. Ini dia Wantexnya, ini mereknya Padi Gunting, warna hitam, nomor 15. Di sini juga udah ada tertulis peringatan ya warna merah ini. Katanya tuh jenis bahan kain mempengaruhi warna Wantex. Maka sebaiknya dicoba dulu dengan potongan kain dari bahan yang sama untuk menguji apakah warnanya sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Kayak gini isinya, pakai tangan juga bisa. Sip, bisa aku taburin. Oke, langsung aduk. Ini kalian bisa lihat tuh yang kain seragam warna putih tadi udah mulai berubah warnanya. Oke, sekarang aku bakal tutup. Nih direndam aja dan tunggu sekitar 15 menit. Ini udah 15 menit. Dan dalam rangka menghemat kompor gas, dalam rangka menghemat gas, ini aku matiin dulu. Kalian bisa lihat tuh uap-uapnya banyak banget, ini panas banget. Jadi ini bakal aku diemin sekitar 15 menit juga, biar si air Wantexnya tuh ngeresep dulu sama kainnya. Ini aku pakai lighting biar lebih jelas. Sebenarnya dari sini juga udah kelihatan perbandingannya. Ini buat baju renang masih biru dan bordirannya itu gak ikut ke Wantex, masih kayak cerah aja gitu, masih putih. Ini aku nggak berani pakai tangan karena panas banget. Ini aku mau nunjukin si bordiran bonekanya tuh, masih utuh, gak ikut ke Wantex si bordirannya nih. Jadi agak gelap tapi masih tetap kelihatan si motif-motifnya ya. Ini yang kerudung juga masih kelihatan navy gitu, belum terlalu hitam. Ini dia sarung tangannya, masih rada abu juga, cuman jadi agak lebih gelap. Oke, terakhir ini dia si kain seragam SD. Kita ada ini sih fix ya, warnanya udah dapat banget hitamnya, tapi masih dikit tuh, masih agak abu ke biru tua gitu. Terus ini logonya juga masih tetap, kalau kata aku tuh kalian bisa lihat. Jadi logonya tuh nggak ikut ke warna gitu, cuma jadi lebih gelap aja. Oke, kalian udah lihat perbandingannya. Sekarang aku mau diemin dulu 15 menit biar lebih meresap. Kita tutup aja. Sekarang jam 6:03, ini aku lewat tadi, ini udah sekitar 20 menitan, 25 menit malah aku tinggal. Ini udah nggak terlalu mendidih, tapi masih ada uapnya tuh kalian bisa lihat. Dan kalau diginiin itu anget. Dan sekarang aku bakal didihin lagi. Ini aku bakal didihin lagi sekitar 15 menit, udah itu udah deh, aku bakal bilas. Nah oke guys, jadi ini nih udah mendidih selama 15 menit, tuh kalian bisa lihat. Ini udah mendidih semuanya. Sekarang aku bakal matiin apinya. Tuh lihat, udah mendidih banget kan, kayak lagi masak sup tuh enggak. Ini apinya segede ini aku pakainya. Ini dapurnya lagi kotor ya, mohon maaf. Tuh apinya aku pakai segede itu. Oke, sekarang matiin apinya. Kita aduk-aduk. Kalian lihat uap asapnya. Gila, ini tuh panas, pakai banget. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai tangan kalian nyemplung ke sini. Oke, sekarang aku bakal diamin rendamin aja dulu selama semalaman sampai besok pagi atau besok siang kayaknya, soalnya paginya aku ada acara. Jadi bakal aku bilasnya nanti besok siang atau besok pagi. Bakal aku diamin sampai besok. Ini kalian kalau mau lihat tuh hitam banget, gila sendok kayunya.
So, sebelum aku tunjukin perubahan kainnya ke kalian, aku mau ngasih tahu dulu. Jadi, kan semalaman itu direndam tuh ya si kainnya. Nah, besok paginya itu kan aku sepedaan. Jadi aku belum sempat buat ngebilas si kain-kainnya yang udah direndam itu. Nah pulang-pulang aku itu sekitar jam 11-an siang hari itu si kainnya tuh udah dicuci sama mama aku dan udah dijemur dan udah agak kering, guys. Yang pertama yang pengen aku tunjukin ke kalian itu hampir mirip sama video aku yang nge-one-text pertama. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku waktu pertama kali nge-one-text kemeja, bisa lihat di sini. Bisa kalian lihat, nah ini dia perbedaannya. Asalnya seragam bekas waktu aku SD itu kan warnanya putih, bersih. Terus sekarang pas udah di one-text warnanya sama kayak kemeja aku, jadi agak abu gitu, abu gelap. Nih ya, aku tunjukin. Tadam, tuh. Nah, sekarang aku tunjukin seragamnya. Tuh, warnanya hampir-hampir mirip gitu kan. Kalian bisa lihat sendiri. Nih aku deketin. Nah, gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan untuk kain yang emang tipis kayak gini itu gampang banget nyerapnya. Tapi karena warna dasarnya putih, jadi nggak terlalu hitam, guys. Jadi agak abu-abu gelap gitu. Kalian yang berani coba mungkin kalau di rumah ada kain yang jenis kainnya kayak seragam sekolah gitu, entah SD, SMP, SMA, tapi warna kainnya gelap, kalian coba deh one-text warna hitam, pasti bakal warna hitam kalau menurut dugaan aku ya, soalnya kan warnanya udah gelap gitu. Kita lanjut ke kain selanjutnya. Sekarang aku mau nunjukin yang kain bermotif sarung bantal. Kalian lihat dulu, ini dia perbedaannya. Sebelum di one-text warnanya sangat cerah, motifnya kelihatan banget kan dan masih halus, mulus. Tapi setelah di one-text warnanya jadi agak gelap gitu. Terus juga kusut kan, ini belum aku setrika sama sekali, bener-bener baru kering. Terus aku ambil dan aku take video sekarang. Nah, ini aku kasih lihat untuk sarung bantalnya, jadi agak gelap. Dan emang gelap sih, jadi gelap gitu. Dan tidak sesuai dugaan atau harapan, warnanya tuh, motifnya itu nggak bisa ke one-text. Jadi motifnya itu tetap kelihatan kan, tuh. Jadi susah gitu kalau kayaknya kalau misalkan mau nge-one-text baju, kain, atau bahan yang ada motifnya. Jadi lebih baik kalau menurut aku, kalian kalau mau nge-one-text itu kain yang bener-bener polos, yang nggak ada motif sama sekali. Kalau dari si tekstur kainnya, menurut aku itu nggak ada yang berubah sama sekali. Cuman emang perbedaan warna doang yang berubah. Next, kain selanjutnya aku bakal nunjukin yang paling visual, yang paling susah ke one-text, yaitu baju renang. Tada! Nah, ini aku tunjukin perubahannya. Kalian bisa lihat sendiri, baju renang sebelum di one-text itu warnanya cerah banget, biru terang. Tapi setelah di one-text jadi gelap, tapi gelapnya cuma dikit. Dan yang kepengaruh banget tuh yang dalamnya. Yang dalamnya itu asalnya kan warna putih ya, tapi sekarang jadi warna hitam gitu. Ini bener-bener hitam, tapi masih kayak abu gelap gitu tuh. Terus nih yang paling kalian banyak tanya, yaitu tentang si sablonnya. Apakah sablonnya ke one-text atau enggak? Kalau menurut aku ya, sablonnya itu enggak ke one-text sama sekali. Kalian bisa lihat nih, sablonannya masih kayak awal sebelum di one-text. Paling yang berubah itu dari si tekstur sablonnya, yang asalnya rapi, nggak ada kayak apa ya, pecah gitu loh. Kalau misalkan sekarang yang udah di one-text tuh si tekstur sablonnya tuh agak pecah gitu. Kalian bisa lihat nih, yang bahannya tuh kayak gini nih, kalian bisa lihat sendiri, kayak sejenis kaos tapi tipis banget gitu. Oke, kain selanjutnya nih yang kecil. Ini dia foto perbandingan sebelum dan setelahnya dari sarung tangan. Sarung tangan yang sebelumnya itu kan warnanya abu cerah gitu kan ya, dan masih renggang-renggang gitu kan ya, jadi kayak ya habis disetrika, padahal itu nggak disetrika sama sekali. Terus setelah di one-text dan setelah kering itu jadi kusut, menciut gitu loh. Dan aku juga nggak tahu ini kalau misalkan disetrika bakalan balik lagi ke before-nya atau enggak. Tapi yang jelas perbedaan dari before sama after-nya itu warnanya berubah jadi agak lebih gelap, jadi kecil gimana gitu. Nih, tuh. Jadi aneh. Sarung tangan ini bahannya rajut gitu. Tuh, kalian bisa lihat nih. Kalian juga pasti ada beberapa yang punya sarung tangan kayak gini. Kalau misalkan ditarik tuh kayak gini. Oke, last but not least, ini dia yang warnanya menurut aku itu paling nggak berubah. Ini dia fotonya. Ini before afternya, kalian bisa lihat sendiri. Before-nya warna navy biru tua, dan afternya juga masih navy biru tua. Gak ada menuju ke warna hitam sama sekali, guys. Aku tuh mikir ini tuh bakal berhasil ke warna hitam, soalnya kan ini warnanya gelap ya. Tapi ternyata nggak sama sekali. Tetot, gagal total. Bukannya berubah jadi warna hitam, malah si pernak-perniknya ini copot, guys. Karena panasan tinggal dua yang nempel, yang satu udah copot karena mungkin kelamaan direbus dan direndam di air panas. Dicopot.
Ini tuh bahannya kayak kaos gitu, nih aku kasih lihat. Kalau misalkan ditarik itu melar kayak gini tuh. Oke, jadi aku menyimpulin dulu buat kelima bahan yang aku one text ini, yang paling gampang, yang paling mudah dipengaruh, yang paling bisa di one text adalah kain yang ini. Kain seragam sekolah sama kemeja aku yang emang tipis. Nih kalian bisa lihat tuh, itu tipis banget tuh. Tingkat keberhasilannya ya menurut aku, kalau misalkan kainnya itu nggak warna putih alias warna gelap, dan kalau di one text jadi warna hitam tuh bakalan berhasil. Yang paling susah di one text jelas itu adalah yang baju renang, yang tekstur kainnya tuh licin dan kayak menolak air gitu loh. Ya kan baju renang kan, kalian tahu kan? Ya, aku kurang paham kain, jadi aku kurang bisa menjelaskan. Terus juga yang banyak kalian tanya sablonannya masih nggak ikut ke one text jadi warna hitam. Dan aku pengen ngasih saran buat kalian yang mau nge-one text itu pikir-pikir dulu, jangan asal nge-one text, karena kalian harus terima resikonya apapun yang terjadi. Kalian jangan sampai nyesel nge-one text kain atau bahan yang ingin kalian ubah warnanya. Pikirin juga tingkat keberhasilannya, apakah kain tersebut bisa benar-benar di one text atau enggak. Semoga video kali ini bisa ngebantu kalian yang pengen nge-one text biar nggak bimbang. Halo, ini jadi aku udah setrika si kain-kainnya, bahan-bahannya. Buat kalian yang nanya dan bingung, kan habis di one text itu jadi keriput, kusut banget pokoknya. Nah, kalau udah disetrika tuh jadi bagus guys. Nih contohnya ya, ini sarung tangan yang di one text udah kering belum aku setrika, dan ini udah aku setrika tuh, jadi lebih bagus kan. Nih kalian bisa lihat ini yang udah disetrika lumayan rapi tuh, sedangkan ini yang belum disetrika. Kalian bisa lihat kan masih kusut banget. Ini yang seragam sekolah bekas. Nih kalian bisa lihat kan mana yang disetrika mana enggak. Ya, jadi ini yang disetrika, ini yang belum. Nah, ini selanjutnya yang sarung bantal. Kalian bisa lihat sendiri, ini yang udah disetrika, ini yang belum tuh, masih kusut kan. Terus nih juga udah setrika, yang ini belum, masih kusut. Next, terakhir, ini sebelumnya aku nggak tahu, kayaknya nggak boleh disetrika, tapi setelah aku coba bisa disetrika. Kalian bisa lihat ini rapih ya, kinclong, sedangkan yang ini enggak, masih kusut gitu tuh. Kalian bisa lihat di sini, yang ini enggak aku setrika depannya karena ada sablonnya. Ini aku takut banget kalau misalkan setrika itu panas-panas gimana gitu kan, karena ini nggak dipakai juga. Jadi udah, aku nunjukin itu aja ke kalian. Sekian. Oke, paling segitu aja yang bisa aku tunjukin, yang bisa aku sampein ke kalian gimana perbandingan nge-one text 5 bahan kain yang berbeda, yang ada sablonnya, yang polos, yang ada logonya, yang ada motifnya, bahkan yang beraju. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video nge-one text aku yang pertama, kemeja ini. Jangan lupa buat CL comment, like, subscribe, and share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke kerabat kalian, ke semuanya, kenalan kalian yang mungkin pengen nge-one text atau merubah warna baju jadi lebih bagus atau lebih baru. And last but not least, jangan lupa buat nonton video aku yang lainnya.